Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sistem Terdistribusi yang beranggotakan 8 orang. Saya sendiri Farisana Nindya Rifka Egy, teman saya Hardika Dimur Prasetyo, Muhammad Rafiqi Desma, Jonathan Christian, Muhammad Naufal Widiantama, Bayu Chandra Putra, Arif Saifur Rahman, dan Alwina Frizen. Dengan dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Dr. Handes Rufman Iman Akbar Effendi, MM Mkom. Dalam judul menganalisis sistem terdistribusi dalam konsep lingkungan kampus. Sistem terdistribusi adalah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan mengirim pesan message passing. Sistem tersebut merupakan kebalikan dari sistem operasi prosesor jamak. Pada sistem tersebut, seperti prosesor memiliki memori lokal tersendiri. Kumpulan prosesor saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN dan WAN menggunakan protokol standar seperti TCP/IP. Karena saling berkomunikasi, kumpulan prosesor tersebut mampu saling berbagi beban kerja, data, serta sumber daya lainnya. Sistem tersebut dapat berkatakan sebagai suatu keberadaan beberapa komputer yang bersifat transparan dan secara normal setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Dalam menggunakan sistem terdistribusi sangat diperlukan jaringan komputer baik dalam skala lokal dan metropolitan atau WAN, skala luas atau WAN maupun skala global atau internet. Beragam perangkat keras dan lunak serta penggunaannya yang berada dan saling terikat dalam sistem jaringan yang bentuknya. Sistem operasi terdistribusi memiliki sifat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu, komputasi, dan komunikasi. Shared resource, walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang dalam proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan bisa dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin beberapa komputer pribadi, prosesor tersendiri, kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN, Local Area Network, maupun WAN, Wide Area Network. Manfaat sistem terdistribusi ada 4 fungsi utama untuk membangun sistem terdistribusi, yaitu resource sharing. Dalam sistem terdistribusi, situs yang berbeda saling berhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga situs yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain. Misalnya, user di situs A dapat menggunakan laser printer yang dimiliki situs B, dan sebaliknya, user di situs B dapat mengakses file yang terdapat di situs A. Computation speed up. Apabila sebuah komputasi dalam
dapat dipartisi menjadi beberapa subkomputasi yang berjalan bersamaan, maka sistem terdistribusi akan mendistribusikan subkomputasi tersebut ke situs-situs dalam sistem. Reliability dalam sistem terdistribusi. Apabila sebuah situs mengalami kegagalan, maka situs yang tersisa dapat melanjutkan operasi yang sedang berjalan. Hal ini menyebabkan reliabilitas sistem menjadi lebih baik. Communication ketika banyak situs saling terhubung melalui jaringan komunikasi, user dari situs-situs yang berbeda mempunyai kesempatan untuk dapat bertukar informasi. Sistem terdistribusi e-learning. E-learning adalah salah satu bentuk pendidikan yang menggabungkan motivasi, komunikasi, efisiensi, dan teknologi. Seringkali proses pembelajaran mengalami keterbatasan seperti waktu dan jarak, tetapi tidak dengan e-learning yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dalam penerapan konsep dalam kampus ini membahas konsep peer-to-peer pada pembelajaran online dengan teknologi digital yang menggunakan aplikasi e-learning. Penerapan konsep peer-to-peer adalah dalam teknologi e-learning. Peer-to-peer adalah suatu jaringan komputer di mana setiap komputer akan saling terkoneksi dan terhubung dengan jaringan tersebut, baik itu komputer server maupun komputer klien. Dengan adanya transfer data antar klien dengan server yang saling terhubung, di mana suatu komputer satu mengambil data dengan komputer 2 dapat saling terhubung. Bisa saja komputer 1 sebagai server, kemudian komputer 2 itu sebagai klien. Dari kedua fungsi tersebut, yakni server dan klien, bisa dilakukan dengan komputer yang berada di dalam jaringan peer-to-peer dalam waktu yang bersamaan. Dalam konsep jaringan peer-to-peer, saat ini adalah dalam komunikasi di dalam koneksi antar komputer seperti email, saling bertransfer data menggunakan email untuk mengirim dan membagikan file, misalnya dokumen, musik, foto, video, bahkan aplikasi yang lain. Kemudian di sini ada contohnya pada aplikasi e-learning. Konsep peer-to-peer ini berguna untuk mahasiswa dan dosen dalam mentransfer data, mengirim pesan jarak jauh, dan disediakannya konsep video call agar kita dapat saling terhubung satu sama lainnya. Dengan adanya konsep peer-to-peer ini, semua pekerjaan melalui jejaring sosial media dibuat lebih fleksibel dan efisien tanpa harus mengeluarkan banyaknya biaya. Contohnya pada aplikasi e-learning ini yaitu ada pada di aplikasi e-study yang digunakan oleh kampus Universitas Satya Negara. Dalam e-commerce, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi memungkinkan pengguna tidak perlu datang ke suatu tempat pada waktu yang ditentukan hanya untuk melakukan pembayaran. Penerapan sistem pembayaran biaya pendidikan secara online merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan akademik. Beberapa keuntungan dari penerapan sistem ini diantaranya: kenyamanan pembayaran bagi mahasiswa, tersedianya banyak cara pembayaran, teller bank, ATM, internet banking, pencatatan transaksi yang baik dan akurat serta dapat dilakukan di mana saja. Sistem informasi pembayaran biaya akademik yang dikelola perbankan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dalam penelitian ini, teknologi web service berbasis REST diterapkan untuk mengintegrasikan sistem informasi pembayaran biaya akademik yang dikelola perbankan dengan sistem informasi akademik yang dikelola institusi pendidikan tinggi. Dengan teknologi ini, komunikasi data lebih terjamin karena mekanismenya bukan penggabungan antar sistem melainkan penyedia layanan akses data spesifik, data mahasiswa, data pembayaran. Konsep web service. Web service dengan arsitektur SOAP telah digunakan untuk mendukung proses integrasi dan scalability sistem. Arsitektur metode REST merupakan konfigurasi dengan nilai latensi terbaik untuk diimplementasikan dalam proses integrasi data. Selain dari itu, REST juga lebih baik dibanding SOAP karena di dalam respon time dan di dalam respon data size. Sekarang kita ke bagian gambar. Di sini ada server bank dan server institusi pendidikan tinggi. Di dalam data server bank ada database pembayaran biaya akademik. Dan di dalam server
pendidikan tinggi, ada database akademik. Ada teller, ATM, dan mobile banking. 3 bagian ini memiliki atau membutuhkan internet untuk mentransfer dari data server bank ke data server institusi tersebut. Di dalam web service ini, ada API yang menyambungkan atau menghubungkan antara pembayaran dengan metode mobile banking ataupun dengan ATM tersebut. Komponen. Terdapat beberapa komponen utama yang terlibat pada sistem yang dirancang. Di antaranya, user, server, database, service, dan koneksi internet. Sistem ini dirancang untuk dapat mengintegrasikan sistem pembayaran biaya akademik yang tersimpan di bank dengan sistem pengolahan data akademik yang dikelola institusi pendidikan tinggi. Terdapat 4 tahap yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu pengumpulan data, analisis sistem, dan kebutuhan perangkat lunak, perancangan, implementasi, dan pengujian. Pengumpulan data di sini mengenai data mahasiswa seperti nama mahasiswa, NIM, dan tempat tanggal lahir, serta lain-lain. Lalu, tahap selanjutnya yaitu analisa sistem dan kebutuhan perangkat lunak. Analisa sistem yang dipakai contohnya aplikasi e-study, di mana mahasiswa dapat melakukan diskusi di forum serta dapat mengunduh materi yang telah diberikan oleh dosen. Selanjutnya, tahapan perancangan. Tahapan perancangan bagaimana dosen dan mahasiswa saling berinteraksi melalui aplikasi software yang telah dianalisis. Tahapan terakhir yaitu implementasi dan pengujian. Implementasi dan pengujian di sini, ketika mahasiswa mengerjakan ujian yang telah diberikan oleh dosen dapat menginput nilai dari ujian atau kuis yang telah diikuti oleh mahasiswa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami yang beranggotakan 8 orang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.